Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing, menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Wow, puji Tuhan. Kak Philip menanya kabar. Apa kabar semuanya? Wow, selalu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Dan Kak Philip percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Dan Dia mau melawat kita, memanjamah kita, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Dia Allah yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Sebab kalau kami ada sampai hari ini, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik. Dan saat ini kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan nanti akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kakak-kakak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami berterima kasih. Kami mohon biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mengurapi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, adik-adik semuanya berdiri. Karena kita akan memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan dengan satu pujian When Jesus in the Family, Happy Happy Home. Dengan lagu bahasa Indonesianya, Yesus di dalam rumahku, senang, senanglah. Ayo kita nyanyikan lagu dengan sukacita. Semuanya tepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Woo! Yeay! Haleluya! Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan sebelum mendengar Dia berbicara melalui kakak yang akan menyampaikan firman. Oke, tutup matanya. Kita akan angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Awesome Kids, Prince and Princesses. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yeay! Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ebi di minggu kedua di bulan Mei ini ya. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Kita satukan hati, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 dengan judul perikop Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, siapa yang masih ingat minggu lalu tentang apa? Ya, tentang Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, ya kan? Nah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ada dua hal adik-adik yang kita dapat pelajaran minggu lalu, ya kan? Yang pertama, kalau Roh Kudus berdiam di dalam kita, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Dan yang kedua, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, oke? Nah, sekarang kita masuk ke minggu kedua. Judulnya adalah adik-adik, Roh Kudus memimpin kita. Ya, Roh Kudus memimpin kita. Tadi kita sudah dengar ya firman Tuhannya ya. Oke, nah adik-adik, kalau Roh Kudus memimpin kita, kira-kira gimana hidup kita ini? Jalan hidup kita ini seperti apa? Kakak kasih contoh ya. Misalkan ya adik-adik ya, papa dan mama adik-adik mau pergi ke luar kota. Nah, di luar kota itu jalannya tuh belum diketahui, belum tahu tempatnya nih mama dan papa. Nah, akhirnya mama dan papa pakai map
ya kan, di handphone atau Waze ya, untuk arah jalan, penunjuk jalannya. Nah, adik-adik kadang-kadang kalau kita menggunakan Waze atau Map, itu jalan yang dikasih dari mapnya itu jalannya tuh kadang-kadang kecil, sempit, berliku-liku, dan ke daerah-daerah yang kita tuh nggak tahu nih di mana gitu kan. Tetapi pastinya Waze memberikan jalan itu adalah jalan yang tercepat, jalan yang tidak kena macet, dan jalan yang pasti kita bisa sampai tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi memang demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, tentunya kadang-kadang kita tuh gak enak ya, maksudnya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang itu bertentangan dengan daging kita, iya kan? Kita maunya melakukan ini, tapi firman Tuhan bilang harus melakukan ini. Tetapi ujung-ujungnya adalah kebaikan adik-adik. Seperti itu Roh Kudus kalau memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup menuju kebaikan ya, kebenaran, hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Nah, adik-adik, kalau misalkan Roh Kudus memimpin kita, memang tidak seperti yang kita mau. Kenapa? Karena pastinya Roh Kudus memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Tetapi kadang-kadang daging kita ini kan maunya yang enak-enak, ya kan? Dan pastinya adik-adik, setiap yang enak-enak itu belum tentu baik buat kita. Malah itu dosa. Contoh lagi adik-adik ya, misalkan kita nih kalau mau jadi anak naik kelas, kan kita harus ada jalannya tuh, tahap-tahapan. Kita harus belajar, kita harus berusaha, seperti itu kan. Istilahnya nggak ada tuh jalan pintasnya tuh kita nyontek seperti itu. Tentunya kan ada usaha yang kita lakukan untuk kita mencapai suatu keberhasilan, seperti itu ya. Jadi adik-adik, memang jalan yang harus kita lalui itu ada tuntunannya, seperti itu, ada aturannya, seperti itu ya. Nah terus adik-adik, kalau misalkan kita mau mendapat nilai yang baik, kita harus berusaha dengan apa? Belajar dengan giat. Kalau kita sudah belajar dengan giat, kita dipimpin Roh Kudus, pasti kita jadi anak-anak yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Oke. Nah, untuk poin-poinnya hari ini adik-adik ada 2 ya. Poin-poinnya untuk kita hidup dipimpin Roh Kudus itu ada 2. Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran sehingga hidup kita dipenuhi oleh buah roh. Nah, kalau hidup kita dipenuhi oleh buah roh, pasti hidup kita juga dipimpin Roh Kudus. Apa sih buah roh itu? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Kalau adik-adik hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti adik-adik hidupnya dipenuhi oleh buah-buah roh. Yang kedua poinnya tadi adalah hidup kita menjadi saksi Tuhan ya. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita menjadi saksi Tuhan adik-adik, ya kan? Coba adik-adik, ketika hidup kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Tentunya ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi berkat buat orang banyak, ya. Dan sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin, haleluya. Oke adik-adik, siap menjadi saksi Tuhan? Yeay, saya juga mau, ya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, untuk itu kita harus minta sama Tuhan setiap kita bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita minta hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Agar hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain, menjadi alat kemuliaan Tuhan, ya. Dan juga hidup kita dipenuhi oleh buah-buah roh. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kakak bacakan ayat hafalannya pada hari ini. Demikian untuk ayat hafalannya di Roma 8 ayat 14. Ayat hafalan di Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh memiliki buah-buah Roh Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Awesome Kids semua dimanapun berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak Awesome Kids dengan kecerdasan dan kepintaran dan dengan kesehatan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Tuhan Yesus memberkati dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, dan memberikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak trainer, Tuhan juga memberkati dalam seluruh kehidupan kakak-kakak trainer di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GB Glow Fellowship Center, Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami terkasih bersama keluarga Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan melawatkan bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selesai firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu lagi bulan depan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.